kayak dibilangin nama satu sosok, cuman yang kesurupan di Adel itu gara-gara Kotil ngeledek. Dia jadi kesurupan lagi penghuni gede. Dia itu ngomong tenda kalian itu bakal anget, tenda kalian berdua. Nah si Kotil ngeledek. Nah, si sosok itu marah sama isi tenda gua. Kan bertiga, tenda gua, Kotil, Putra, ngomong tenda kalian bakal dingin malam ini, tidak akan ada rasa hangat di tenda kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mas Ibe TV. Udah sekian lama gue nggak bikin video. Akhirnya gue putusin buat bikin video cerita gue pendakian di Gunung Gede Pangrango. Di pendakian kali ini gue itu bareng sama kawan gue, cuma berdua sih. Tapi di sana gue punya barengan 4 orang, 1 perempuan, 3 laki-laki. Dan kalian perlu tahu, yang perempuan ini sering kesurupan. Oh iya, sebelum kalian mendengar semua cerita dari gua, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa like, komen. Pendakian kali ini gua itu naik di bulan Desember tahun 2020, cuman gua lupa tanggalnya. Yang pastinya itu di situ dia hari Sabtu, weekend. Sebenarnya sih ini pendakian gue buat santai-santai doang sih sebenarnya, jadi nggak terlalu fokus ke puncak. Nah, gue ngajak Putra, kira dia oke, gue prepare dah tuh, prepare, jalan gue jam 12 malam akhirnya jalan, sampailah di base camp Putri jam 4 malam, 4 pagi, menjelang subuh lah itu. Habis banget subuh malah itu. Nah, akhirnya gue istirahat sampai jam 7. Jam 7 gue bangun, gue nyiapin semua logistik kekurangannya, nyiapin semua kayak rokok, air, terus kopi yang kurang, makanan-makanan. Gue packing ulang lagi, gue cek-cekin lagi, terus gue siapin gue simaksi semua, gue kelarin. Kira semua siap, gue jalan dah tuh. Dari base camp ini gue aman-aman aja sih menurut gue, nyampe pos 1 gue masih berdua tuh. Di sini gue pendakian banyak banget istirahat, santai, ngerokok, pokoknya kalau kata orang-orang mau kaum rebahan. Di pos 1 tuh gue istirahat. Putra akhirnya ngomong, mungkin karena emang berdua gitu ya, gabut, terus nggak mau bercanda juga. Kalau gue berdua bingung bercandanya gimana nih. Kalau ramean gue bisa lah sama Putra bikin bercandaan gitu. Akhirnya Putra ngasih saran tuh kan, kita nyari barengan aja yuk buat naik. Oh boleh tak, gituin. Ntar lu nih gue cariin ya barengannya, gituin. Nah pas banget di situ gue logistik bawa semangka. Ada tuh 2 orang juga gue samperin, itu dari Tangerang tuh. Gue tanya, bang dari mana? Tangerang bang, mau langsung naik? Iya bang, langsung naik, istirahat aja dulu bang, kata dia. Enggak bang, gue langsung naik aja. Oh berarti menurut gue dia buru-buru pengen ngejar kesurken. Oke bang, silakan lanjut. Udah tuh, tapi gue belum putus asa, gue nyari lagi. Gue istirahat di pohon di bawah shelter. Kalau kalian tahu itu ada yang kata pelang, itu ada pohon di situ tuh. Kalau lu maju dikit sebelah kiri pohon gede. Tuh gue istirahat di situ. Nah, pas banget di belakangnya itu ada pendaki juga, itu asal Bekasi. Dia namanya Acong, Adel, Kotil sama si Bantet. Kalau kalian tahu juga nonton video sebelumnya itu yang pendakian Gunung Cikuray. Pendakian Gunung Cikuray itu si Adel ada situ. Dia yang narasumbernya. Nah, akhirnya gue basa-basi lagi seperti sama pendaki yang sebelumnya. Gue tawarin semangka, gue tawarin kopi. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol lah sama mereka. Kita akrabin dulu, kenalan dulu kan. Akhirnya jalan dah tuh. Jalan. Menurut gue dari pos 1 sampai pos 2 itu masih aman-aman aja sih.
Cuman ya namanya kita nggak buru-buru, gua mau Putra nggak buru-buru, jadi gua lebih milih jadi sweeper, Putra depan gua, sisanya anak Bekasi. Jalan, nyampe lah pos 2. Nyampe pos 2 itu istirahat sebentar. Nah, kita niat itu pengen di pos 3 makan doang, niat awal makan doang. Akhirnya istirahat, gua jalan tuh dari pos 2 ke pos 3. Sebelum nyampe pos 3 itu eh gua itu eh di pos bayangan 1 kayaknya itu. Gua makan. Pos bayangan 1 itu gua makan. Dari pos 2 ketemu pos bayangan yang pertama itu gua makan dulu. Gua makan, akhirnya gua bercengkrama, asik-asik ngobrol-ngobrol santai-santai. Setelah makan, istirahat, ayo lanjut yuk, udah kesorean gitu. Itu sekitaran udah jam 2-an lah, enggak, setengah 3 malah. Itu gua. Udah setengah 3, kira gue putusin packing lagi bareng-bareng, ya bang, jalan bareng lagi. Kata anak Bekasi, ayo bang, duluan aja. Enggak bang, gue paling belakang aja, gue nggak biasa duluan, soalnya jalan gue lelet, gue gituin kan. Akhirnya anak Bekasi jalan pertama lagi, gue sweeper lagi. Jalan nyampe lah ke pos bayangan 2. Cuma sebelum pos bayangan 2 itu ada insiden, tiba-tiba Adel berhenti. Gue berhenti juga sama si Acong. Gue kirain dia kenapa kan. Dan gue masih mikir positif aja di situ. Masih kayak gue bilang, paling kecapean gitu maksud gue. Akhirnya gue putusin gue jalan duluan, gue nunggu di atas di tempat landai. Gue tunggu di atas di tempat landai. Ternyata yang si Bantet sama si Kotil yang tadinya di tempat landai juga, dia turun ke Adel, ke Acong. Gue kirain awalnya itu gue netting sama mereka. Nettingnya itu gimana ya, mereka tiba-tiba turun rempukan rame-rame tanpa gue sadarin. Ternyata di situ Adel udah kesurupan. Kalau setahu gue sih, si Adel itu pernah cerita kalau di situ dia kesurupannya nenek-nenek, pengen cerita. Cuman berhubung kita lagi ngejar waktu, pengen ke Surken dan juga keadaan udah sore, jadi si Adel itu maksain. Jadi si Adel ini kalau kalian mau tahu itu, dia tuh bisa ngeliat dan dibilang apa ya, indigo gitulah, semacamnya lah gitu. Kalau gua kan gak ngerti ya, cuman menurut mereka Acong pada gitu, Adel itu bisa nerimain kayak arwah-arwah itu bisa masuk ke badannya dia gitu. Nah, akhirnya keluarlah tuh si nenek-nenek. Cuman dia ngomong nggak mau ngikut, pengennya di sini aja, di sini dulu, pengen cerita katanya. Cuman kan mereka itu katanya anak Bekasi itu, kita nggak bisa, kita buru-buru ngejar Surya Kencana dulu, soalnya udah sore banget, kita nggak mungkin trek malam kan. Soalnya kan kekurangan juga dari center headlamp kita. Kalau gua sama Putra bawa 2, satu-satu. Cuman nggak tahu dari anak Bekasinya. Nah, akhirnya kita putusin jalan lagi. Gua tanya lah tuh, gua kan penasaran, kenapa bang dia bang? Si Bantet ngomong, udah bang, yang penting baca doa aja. Lah gua makin penasaran dong. Biasanya pendakian gua aman-aman aja gitu ya, palingan ya namanya pendaki lah, kayak biasa aja gitu. Nah gue tanya sama Acong, kenapa bang? Gak apa-apa bang, kalem aja, kalem, kata gitu. Gue makin penasaran nih, akhirnya ke Kotil gue sampingin. Gue tanya, kenapa bang? Jujur aja udah. Biasa bang, kemasukan apaan? Kesurupan bang, biasa. Oh gitu. Tadi kesurupan serius gitu. Iya kesurupan. Ya akhirnya gue mikirnya biasa aja lah, masih biasa itu gue. Kira jalan aja udah, tetap gue di posisi paling belakang. Tapi keadaan udah capek, soalnya bawaan gue berat, sama Putra juga berat kan. Cuman berdua, logistik sama tenda udah ketumpuan banget lah gitu. Mana gue harus ngejar Surken, pikir gue kan. Ternyata belum nyampe Surken, di pos 3 itu udah kena maghrib gue. Bayangin, dari base camp ke pos 3 doang gue kena maghrib. Kenapa gue bisa kena maghrib? Karena gue pertama gue terlalu santai di jalur, kedua juga itu insiden walaupun gak berangsur lama,
Tapi itu memakan waktu juga karena di situ keadaan udah sore. Dan ketiga, gua udah dari awal itu udah berleha-leha sih menurut gua. Itu kesalahan dari gua juga sih. Akhirnya nyampe di pos 3, gua rundingan lagi nih, rembukan lagi nih sama anak Bekasi. Sebelum nyampe malah anak Bekasi udah ngomong, "Bang, kita jangan maksain ke Surya Kencana ya, kita di pos 3 aja gimana bang, tapi kalau mau lanjut silakan gak apa-apa." Udah bang, gak apa-apa, kita bareng-bareng aja, kan kita dari pos 1 itu udah bareng-bareng, jadi kita ngecamp itu harus bareng-bareng juga, menurut gue sih gitu. Soalnya kan udah sore juga ya, kecuali itu keadaan masih siang jam 2 mungkin gue masih oke lah, gue tembusin ke Surya Kencana, atau masih jam 3 toh juga nyampe Surya Kencana jam 7 jam 8 gitu, kalau sesantai-santainya gue gitu. Akhirnya nyampe di pos 3 itu maghrib, gue istirahat karena di bawah itu, oh iya, gue kenapa bisa nyampe pos 3 itu maghrib, karena sebelumnya hujan. Gue masang playset dulu, lama itu adalah sekitaran sejam lebih itu gua di jalur, masang playset dadakan, soalnya jas hujan juga kurang kan. Gue mau Putra bawa jas hujan, cuman anak Bekasi nggak bawa, akhirnya dia mutusin buat buka playset. Nah lanjut, kita nyampe di pos 3, gua sama kawan-kawan gua anak Bekasi sama Putra itu mutusin buat masang tenda. Bak. Di situ juga ada kendala. Kendalanya itu tenda gua kekurangan frame. Jadi yang ke bawah itu frame buat tendanya itu satu kurang, yang ke bawah cuman frame buat pintu. Jadi di awal itu si Putra lupa ngecek, ternyata yang dia tahu frame lengkap, pintu, tenda, kiri kanan udah ada framenya. Kan frame itu nyilang begini ya, dia dinyilang, yang sebelah kirinya itu nggak ada satu, malah yang dipakai buat pintu, jadi tendanya itu ngangkat gitu, tendanya itu ngangkat sebelah. Akhirnya mau nggak mau terpaksa kita harus pakai, soalnya nggak ada tenda lagi kan gitu, keadaan kita udah berenam, nggak mungkin dong tenda kapasitas 4 kita pakai buat berenam, sedangkan tenda yang satu lagi masih ada gitu. Kita pasang, kita paksain, kita cari tali, kita gimana caranya lah bisa buat kita tidurin aja gitu. Kira selesai masang tenda, kita prepare buat makan. Kita buka semua tuh kan, kayak lau-lau. Ternyata anak kasih bawa lau banyak banget. Lau bau banyak banget, kayak udah pengen pindah kontrakan. Kayak tempe bawa sepapan di bawah sama dia tempe beli. Terus beli teh jus banyak lah, ini itulah kan buat SS-nya. Terus juga beli kayak semacam sosis, bakso, wah perlengkapannya banyak dah. Sampai saus tuh sebenar-benar seplastik utuh dibeli sama dia. Bukan saus yang sasetan gopean itu, bukan, tapi bener yang 6.000 harganya, itu yang 6 ribuan gitu, tahulah kalian. Nah akhirnya kita masak lah tuh di tenda gua yang tenda terbang begitu. Itu masaknya nasi disuruhnya. Nah di tenda satunya lagi si Acong ada lama bantet itu, dia masak lau-lauan. Oh iya, ini posisi buat tenda, di tendanya anak Bekasi itu cuman ada bantet, Acong sama si Adel. Nah di tenda gua Kotil sama si Putra. Jadi gua nggak tahu menau tuh soal si Adel yang katanya kesurupan di dalam tendanya si Putra itu, gue nggak tahu menau sebenarnya. Cuman ini yang bener, kalau menurut gue serem sih ini. Jadi tuh dia itu, si Adel itu, bukan si Adel, si pintu tendanya itu kadang dibuka kadang ditutup, bikin orang curiga awalnya. Gue bilang, ini orang ada apaan sih sebenarnya, kok tenda pintu dibuka mulu, tutup mulu, buka mulu, tutup mulu gitu. Akhirnya gue liatin, gue cerna nih dari penglihatan gue. Itu keadaan Putra tidur ya, si Putra lagi tidur, gue sama Kotil doang masak. Mungkin si Putra lagi kecapean langsung tidur makanya. Nah akhirnya gue lihat si Adel senyumnya itu, wah serem banget dah, kayak psikopat, bener dah, serem banget. Jadi senyum, gue liatin itu, bukannya gue seneng, bukannya apa, malah takut gitu. Ngeliatin aja dia, jadi dia senyum gini, tapi sambil ditutup tenda.
tinggal palanya doang tutup aja. Gue, wah gila, ini kenapa nih? Akhirnya gue tanya lagi sama Kotil, bang emang si Adel itu sering kesurupan? Ini gue nanya begini karena gue masih nggak percaya bang. Gue nggak percaya itu pertama, gue nggak pernah naik sama orang yang kesurupan gitu. Kedua, gue juga jarang nemuin orang kesurupan gitu. Jadi gue nanyain terus tuh sama Kotil, kata Kotil, iya bang setiap pendakian emang kalau Adel emang kayak gini gitu. Setiap pendakian Adel itu sering banget ngalamin kayak gini gitu. Nah akhirnya gua mutusin pada tuh setelah makan ya kan, si Adel tuh katanya sih masih kesurupan terus. Putra bangun, Putra bangun ngeliatin, itu kenapa sih itu tenda sebelah buka mulu tutup mulu, buka tutup mulu katanya. Kenapa sih dia? Nggak apa-apa tak, udah lu kagak usah ikut-ikutan gituin. Yaudah kata Putra. Kira makan lah tuh, kita makan. Habis makan kita ngobrol tuh, ngobrol santai. Kita putusin gimana nih besok, kita muncak apa enggak, kita summit apa enggak, gimana nih, kita mau jalan jam berapa gitu gitulah. Kayak obrolan biasa lah, mau summit attack ya gimana gini. Cuman kan niat gue itu kan emang pengen nyantai di surga kan, ngopi nyantai gitu ya. Kira kata putusin udah kita lihat besok aja, kalau emang cerah kita muncak gitu. Kira tidur kita tuh, tidur itu tidur kita termasuk cepet ya, jam 10-an atau jam 9 gitu. Tidurlah kita, bangun sekitaran jam 7 apa jam 8 pagi. Kira kita bikin kopi, ngerokok, kita ngopi santai kan. Kita santai, akhirnya itu di malam pertama kan, malam pertama itu kita udah tidur, bangun pagi jam 7. Nah, kita ngopi, hujan ternyata di situ. Udah abis ngopi kita lihat kok hujan deres, ini gimana nih? Kita turun apa tetap bertahan di sini? Cuman persediaan air juga udah habis gitu. Itu air sisa 1 liter doang dari sekian banyaknya. Itu. Akhirnya kita putusin coba kita tunggu nyampe jam 12. Kalau emang reda kita naik, kalau emang masih hujan kita packing buat turun gitu. Oke, kita nunggu tuh nyantai kita tuh. Terus akhirnya kita ya kegabutan yang hakiki lah di pos 3 itu. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma ngopi ngerokok muter-muter bolak-balik doang. Akhirnya ternyata jam 11 hujan reda, bener-bener reda itu hujan reda. Udah kita packing, kita buat naik, kita ngambil air ke Surken di barat aja gitu. Udah kita fokus ngambil air aja, kita udah nggak fokus di puncak itu, di situ nggak fokus buat naik ke puncak. Kenapa kita nggak fokus naik ke puncak, kita ngejar buat turun gitu kan. Nah sebelum nyampe ke pos Bayangan 1, pos 3 tuh kan, gue di pos 3 baru naik lah sekitaran baru 5 menit lah. Nah itu gue kebelet boker, gue habisin lah tuh 1 liter waternya itu akhirnya. Jadi tuh sebenarnya gue masih ada 2 botol. Yang satu air mineral bener buat diminum, yang satu air hujan buat dimasak. Cuman ya udah kepepet lah, itulah udah gak mikirin apa-apa. Air hujan pun jadi kan air Tuhan gitu. Sampai situ gue boker lah tuh. Ternyata setelah gue boker, si Putra turun ngambil air, si Adel kesurupan lagi. Ini kesurupannya itu si Nenggelis gitulah panggilnya. Kalau kata dia mah korban pesugihan gitu. Cuman ya gue masih nggak percaya di situ, nggak percaya kenapa kok beda-beda gitu kesurupannya. Itu yang jadi alasan gue lagi. Nah akhirnya diem dulu tuh sambil nungguin Putra. Gue mikir udah bang, kalau emang kayak gini mah jangan dipaksain buat naik, begituin kan, jangan paksain buat naik ya, takutnya jadi apa yang nggak kejadian. Itu masih maksain jalan. Putra datang masih jalan sedikit, baru beberapa langkah akhirnya pada berhenti semua.
itu buat mutusin siapa yang naik siapa yang turun. Nah di situ gue tanyain satu persatu, bang lo naik apa turun, bang lo naik apa turun. Si Putra Kotil Bantet naik, si Acong Adel turun. Gue mikir nih, gue kebelet boker mulu. Gue turun lah, gue pengen istirahat, capek gue pengen tiduran rebaan gitu. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya di situ turun, mereka naik, oke lah, kasih semua jas hujan dikasihin. Dan daripada pakai jas hujan nih cukup nih buat bertiga gini gitu lah. Dan hati-hati di jalan, oke sip. Itu kita targetin, kita kira jam 2:30 itu bakal balik lagi ke tenda. Kira kita nyampe tenda lagi, kita bikin masak lagi, kita nyemil, kita ngopi. Persediaan rokok udah habis di situ. Itu di hari kedua persediaan rokok udah habis. Habis rokok, ngopi-ngopi aja berarti, kata dia. Ya udah ya. Mungkin udah keburu asam, si Acong beli rokok lah tuh. Beli rokok mahal banget dah. Rokok udah mahal banget di sana. Akhirnya beli rokok lah tuh. Ngerokok nyantai. Si Adel kesurupan lagi. Kesurupannya itu nenggelis dulu. Habis nenggelis, kalau kata dia mah pendaki yang hilang 10 tahun. Terus juga yang satu lagi penghuni gede. Yang satu lagi kuntilanak. Nah, di 4 makhluk ini tuh macem-macemnya apa? Si nenggelis itu dia suka nyinden. Si pendaki hilang itu dia suka salawatan. Yang penghuni gunung gede itu dia kalem, gagah, bener-bener kayak petarung gitulah. Nah kalau yang kuntilanak ini dia ngancem kita. Di saat si Adel itu kesurupan kuntilanak, gua sama Acong berusaha buat ngeluarin. Si Acong baca selawat, gue ikut baca karena gue masih belum percaya di situ. Belum percayanya gimana ya, nggak mungkin dong setiap beberapa menit ganti kesurupannya, ganti makhluknya gitu. Nggak munkinnya apa, masa sih ada orang yang selalu bisa kayak gitu, awalnya gue kira. Nah pas kesurupan kuntilanak, si Adel itu nunjuk-nunjuknya itu, lu bakal celaka, kamu nantangin saya, kata. Lalu siapa, gue bilang gitu kan. Saya kuntilanak. Ya terus kenapa kalau lu kuntilanak gitu kan. Kamu pulang bakal celaka. Tunjuk-tunjuk, gue cuman jawab, gue balikin, ingat gue punya Tuhan. Akhirnya di situ dia diam, keluar tiba-tiba. Nah akhirnya masuk lagi lah tuh si nenggelis dengan dia itu nebak. Nih di awal gue percaya si Adel bener-bener dia bisa keluar masukin setan. Gak tau lah jawabannya setan atau apalah. Jadi tuh dia nebak. Di atas tuh yang bertiga Abante, dengar si nenggelis itu dia nyebutnya itu dia Abule, Kotil sama Putra itu lagi arah turun. Itu keadaan udah jam 3 lewat. Si Abante duluan egois, si Akotil kecapean, Aputra kedinginan. Di situ gue masih belum percaya. Belum percayanya apa? Coba aja lihat coba siapa yang nyampe. Ternyata bener. Singkat waktu itu sekitaran jam 5 itu yang nyampe pertama itu si Bantet. Datang langsung ngomong. Itu bocah 2 lama banget. Gue tinggalin aja langsung. Akhirnya bener Kotil yang datang kedua. Yang ketiga Putra sambil nyilang tangan gitu di gini, nyilang tangan. Akhirnya lu kedinginan, Ra? Langsung to the point gue di situ. Enggak, jangan bohong. Iya gue kedinginan. Oh berarti benar. Di situ gue langsung shock, gila parah. Gue langsung, masa sih gitu, serius. Akhirnya di situ gue mulai percaya tuh. Percayanya apa? Wah, berarti
bener nih, dari awal gue pendakian bareng sama mereka dia kesurupannya bener nih. Karena udahlah, menurut gue udahlah, udah kelar aja dah. Itu bukan apa-apa lah, orang apa ini gue juga mau turun, ternyata dugaan gue salah, gue kirain gue turun hari itu, ternyata gue turunnya besok. Si Putra nanya sama gue, estimasi buat turun itu berapa jam ya kira-kira, kalau kita terlalu santai mah bisa nyampe jam 9 jam 10 begitu. Nah akhirnya dia pada up deh, bang besok aja gue turunnya, kalau mau turun sekarang silakan dong, gue nggak bisa bang, gue naik bareng turun bareng gitu, udah turun besok aja. Akhirnya gue tidur lagi dengan tanda kutip besok udah harus turun. Akhirnya tidur, nggak, belum tidur itu gue persediaan makanan tinggal dikit, air juga tinggal dikit, semuanya tuh udah, rokok aja udah sampai habis. Akhirnya gue akhirnya nyari tukeran barteran yang kayak semacam, gue itu patungan rokok lah sama pendaki lain gitu, Skotil yang jadi pemeran utamanya. Akhirnya itu apa, gue ngecamp lagi di situ, ngecamp lagi. Gue itu kayak dibilangin nama satu sosok, cuman yang kesurupan di Adel itu gara-gara Kotil ngeledek, dia jadi kesurupan lagi penghuni gede. Dia itu ngomong, tenda kalian itu bakal anget, tenda kalian berdua. Nah si Kotil ngeledek, jangan percaya. Gimana ngomongnya, gue kayaknya dia kayak ngeledek gitulah, ngeledek. Nah si sosok itu marah sama isi tenda gua. Kan bertiga, tenda gua, Kotil, Putra, ngomong tenda kalian bakal dingin malam ini, tidak akan ada rasa hangat di tenda kalian. Ternyata bener, pas gua tidur itu nggak nyenyak banget, tidur setengah jam bangun gara-gara dingin, padahal udah pakai SB, udah pakai jaket double. Si Kotil aja udah kayak ayam sakit. Situ baru benar-benar ngerasain dingin banget, bener-bener. Gue dalam tenda kayak tidur di luar tenda. Gue pakai sleeping bag, udah kayak nggak pakai sleeping bag, dingin banget. Udah kaki gue udah berasa kayak beku, udah kayak jadi es batu. Musuh gue bilang, gue pegang aja pakai tangan gue dingin nih. Gue pegang ke kaki gue, lebih dingin kaki gue. Gue di situ udah parahnya. Gue takutnya hipo. Situ. Nah akhirnya jalan. Seiring berjalannya waktu, sampailah gue pagi ngelewatin malam itu. Menurut gue sih itu mencakapnya apa, gue nggak bisa tidur, bener-bener ngalamin apa yang diucapin gitu. Nah akhirnya bangun pagi, gue makan dulu nih, makan sisa yang ada bisa gue makan, gue packing. Abis makan gue packing. Ternyata pas packing si Adil kesurupan lagi, cuman nggak tahu gue pada itu kalau Bantet lagi dicengin sama pendaki lain. Dicengin apa? Dicengin katanya, buset itu ayam sepung ngapain di gunung gitu. Gue bilang kalau gue jadi orangnya gue ikut ketawa jujur aja, cuman berhubung gue lagi di posisi bareng sama Bantet, ya udahlah gitu ya udahlah, kita udah mau turun, mau ngapain sih ngurusin kayak gituan gitu ya. Cuman si sosok ini kekeh, enggak, aku nggak suka sama mereka, aku nggak suka bilangin mereka katanya. Ya udah biarin aja, kita turun aja, turun. Oke siap, turun. Kira packing kelar, semua kelar, udah persiapan semua kelar. Gua yang udah pengen buat turun tuh, udahlah gue turun aja langsung. Gue bawa sampah, gue lari ke bawah. Gue lari, udah ngelewatin pos 2, udah gue lewatin kayaknya itu. Iya pos 2 udah gue lewatin. Udah turun, terus gue lari, gue tinggalin dah tuh bocah-bocah, bener-bener gue tinggalin. Gue turun, gue berhenti, gue mikir ke Adel sama Macong, kemana anak yang lain. Gue berhenti, ternyata belakang gue ada Kotil sama Bantet, sama Putra ternyata di belakangnya juga. Kata Kotil, sini be, gantian gue yang bawa. Oke siap, dibawa. Dua lagi mana, si Acong sama Adel? Ada di belakang. Ya udah gue tungguin dia dah, lu duluan aja. Oke, gue duluan ya, gue tunggu pos 1 kata dia gitu. Oke siap gitu ya. Gue nunggu di situ lumayan lama.
Ada sekitaran 15 sampai 20 menit. Gue nunggu, udah nggak ngerokok, nggak ngapa-ngapain, bengong aja gue di situ. Ya, nah si Adel lah macok nyampe, gue bilang langsung, gue tanya tuh depan gimana, mau langsung jalan apa istirahat, begitu. Kata dia, istirahat aja dulu bang, kata. Oke bang, istirahat aja dulu, gue gituin. Istirahat, ternyata si Adel itu kesurupan lagi. Kesurupan si sosok pendaki yang hilang. Jadi pendaki yang hilang itu ngasih amanat, tolong nyampe bawah tolong kasih tahu pendaki posisi saya di mana di mananya. Itu tuh udah dikasih tahu ke Adel, dan mohon maaf gue nggak bisa nyampein di sini gitu. Akhirnya oke, kita sampai. Nah itu pas sebelum pos 1 dia kesurupan lagi, janjikan mau nyampein, janji. Gue cuma bilang iya nanti gue sampein. Udah tuh akhirnya turun jalan, nyampe di pos 1 nggak ada apa-apa sih awalnya itu nyampe nggak ada apa-apa, ketawa-ketawa ya kan, canda-canda ini itulah. Akhirnya mutusin buat ngegoreng sisa makanan, ngabisin sisa makanan tuh, ngopi. Dan alhamdulillah dapat rezeki juga dari pendaki yang lain, dikasih satu nabati tuh, kita tukeran sama kopi. Tukeran. Si Adel kesurupan lagi, kesurupannya si Kunti lagi. Cuman sekarang bukan gue yang diincer, bukan gue yang dituduh, melainkan si Kotil sama si Bantet. Kenapa bisa si Kotil sama si Bantet? Karena mereka ngeledek. Wow, kuntilanak udah ketawa-ketawa, berisik dah, udah teriak-teriakan. Cuman gue bilang, nggak bang, biasa ini mah bang punya penyakit gitu ya, nama pendaki-pendaki lain, cuman biar nggak takut aja. Padahal mau set mukanya udah serem, mau melotot mulu, gue gituin. Nah itu kan keadaan kita orang lagi ngegoreng nugget sama sosis pada itulah. Itu tangan si Adel pengen masuk ke penggorengan, ditepak tuh sama Putata. Ngapain sih? Tangan kiri nggak masuk, tangan kanan pengen masukin, ditepak lagi sama yang lain, si Acong kayaknya itu yang kedua. Tangan kanan nggak masuk, tangan kiri pengen masuk lagi, akhirnya ditangkap, udah pinggirin lah gitu, yang dipinggirin tuh si Adel, pinggirin. Masak buru-buru, sematangnya aja jadinya, sematangnya nggak garing-garing banget, padahal niatnya tuh garing, enak banget dah sambil ngopi. Udah akhirnya udah kelar, dirapin lagi packingan, sambil makan ngeliatin aja. Adel kesurupan, lu berdua bakal celaka, kata si Kotil sama si Bantet itu. Sekut ternyata, diem aja, diem. Gue kan di belakang Acong, keadaan gue diem aja, gue cuman liatin aja, bukan gue ini yang diincar gitu ya. Akhirnya selang berapa menit surupan, keluar foto-foto di yang gerbang pendakian Gunung Gede Pangrango, yang kayak gapura tuh, yang tulisan Gunung Gede Pangrango. Ini ntar ada fotonya. Nah gue foto-foto di situ, abis foto-foto gue turun nggak lama gue turun, nyampe lah ke base camp. Nyampe base camp itu udah sore, jam 3 atau jam setengah 4. Gue sore turun santai, gue lari cuman dari pos 3 nyampe pos 1 kurang itu tuh gue turunnya lari. Tapi tuh terang banget keadaan, sumpah cerah banget. Gue pas turun tuh cerah-cerahnya, sampai gue bilang, gila kenapa gue nggak naik pas cerah kayak gini, kenapa gue naik pas hujan gede bener-bener dingin loh. Turun tuh gue nyampe ke base camp masing-masing. Gue base camp Paute, anak gue kasih base camp Abanwar. Akhirnya berpisah tuh. Dia nanya, bang base camp mana? Lu tanya bang, lu turun, lu tanya base camp UT, gue di situ. Gue ituin, gue kirain udah tuh apa, pendakian gue bareng mereka udah gitu aja, berarti kelar, udah nggak ada obrolan lagi. Ternyata gue lagi tidur disamperin. Gue tidur itu istirahat, biar gue kan naik motor bolak-balik biar nggak terlalu capek lah gitu. Disamperin, ayo bang naik bang, makanan lu udah gue siapin. Emang keadaan di situ, keadaan duit gua semuanya udah habis, sisa ceban-cebannya itu bener buat isi bensin. Wah kagak bang, gua mah kagak ada duit, gue gituin. Udah ayo ikut, apa udah gue siapin, kata si Kotil. Udah dibeliin juga lu tuh, tadi mentung banget banyak, tapi gue balikin berhubung lu kagak datang, gue kira lu balik lagi, kata dia gitu.
Nah, habis itu yaudah ya tak naik aja tak ke atas tak. Yaudah yuk. Naik lah gue ke atas. Ternyata bener, gue naik ke atas lagi ngobrol-ngobrol diambilin nasi. Nasi makan lah tuh gue berdua sama Putra. Makan. Lagi ngobrol asik-asik, lagi ketawa-ketiwa, bang nanya lah rumahnya dia di mana biar gue bisa main. Si Adel itu maghrib kayaknya itu. Udah maghrib, iya udah maghrib. Berencana mau pulang, dia pada packing, gue pengen turun. Tapi gue udah rapi sih, emang udah rapi. Semuanya tinggi jadi tinggal turun doang. Kesurupan lagi si Adel. Mana janjinya? Katanya pengen nyampein ke Ranger. Itu di situ ada Ranger, tolong sampein. Wah, gue udah greget banget dah. Gregetnya apa? Ini orang sampai base camp kok kesurupan mulu. Gila kali menurut gue. Tapi bener juga kata itu makhluk. Dia kan udah janji. Janji mah harus tepatin. Kira gue turun ke UT lagi, Pak UT lagi tuh, base camp UT. Gue ngomongin ke saudaranya Pak UT, Mang, sini Mang, mau ngobrol. Bener gak sih di sini ada pendaki yang sempat hilang dulu? Ternyata bener sebelum adanya koperasi sekitaran 10 tahun yang lalu. Sekarang udah 11 tahun yang lalu kali. Ah serius? Namanya siapa? Namanya itulah kita nggak bisa nyebut gitu. Cuman dia pas ngobrol sama gue nyebut, cuman gue nggak bisa nyampein di sini ya, sorry ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol gue sampein tuh apa yang dia mau. Akhirnya kata Ranger tersebut, yaudah nanti kita bakal tahlilin kalau emang kita nggak nemuin jasadnya. Soalnya kan ini juga udah 11 tahun, nggak mungkin lah masih berbentuk badan manusia, mungkin jadi tulang belulang juga. Itu kita nggak tahu kalau nggak dimakan rayap gitu, kalau nggak dimakan sama hewan-hewan gitu. Iya juga sih emang, cuman ya kirim doanya aja lah gitu. Nah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol si anak Bekasi ini, si Adel, Acong, Bantet sama si Kotil ini nungguin di depan base camp gua. Udah kan kita turunnya, kita udah ditungguin itu ada barengan buat pulang. Oke Kang, kata dia gitu kan. Turun. Nah, pas turun, jadi sebelum turun itu gua di base camp itu nggak baca doa pulang ya, biasalah yang Bismillahirrahmanirrahim gitu. Gue nggak baca buat pulang. Belum jauh masih di daerah pelataran kaki gunung gede Pia Putri. Turun itu kan lu tahu gak sih yang kalau lu turun lurus itu lu kalau lu lurus lu langsung ketemu yang gapura selamat datang gitu arah gunung gede pendakian. Nah kan kalau gua ke kiri tuh yang tembusannya pasar Ciawi pasar Ciawi. Nah gue lewat situ ternyata rem goblong. Bener itu kata-kata si setan itu. Gue dibikin kecelakaan. Rem goblong keadaan lagi turun. Rem gue dua-duanya blong, habis parah. Gue belokin ke kiri, di situ cuma ada trotoar. Akhirnya gue ngeliat ke kanan ada tembok. Gue tabrakin aja ke tembok sekalian. Gue tabrakin ke tembok. Akhirnya di situ rem blong. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Yang gue tahu gimana caranya gue pulang. Akhirnya gue mutusin sama si Kotil nyari, ayo bang nyari kunci-kunci aja, minjem kunci kita coba dah benerin di sini. Oke, gue nyari tuh nggak ada bengkel sama sekali, nyampe bawah gue nggak ada nemu bengkel. Dan yang lebih gue kaget pas gue muter balik, motor gue udah nyampe bawah juga, dibawa sama Putra dan remnya itu baik-baik aja, remnya normal bisa dipakai, nggak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya gue mutusin buat ngobrolin semua. Ini gue omongin semua kayak kuisannya kayak Bantet, Kotil, Acong, Adel, semua jujur tuh. Baru dah ada lengkap kalau Cikuray dia kayak gitu. Pertama kali dia bisa ngeliat di Cermai, ngungkap semua. Akhirnya gue tahu kalau Adel emang bisa ngeliat. Nah, abis dari itu akhirnya kita pulang, nyampe rumah alhamdulillah dengan selamat. Buat kawan-kawan kayak Kotil, Bantet, Acong, Adel, Putra, semoga sehat selalu ya. Oke, untuk video kali ini kita udahin aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di bawah sini ada di bawah. Oke, kalau kalian punya cerita menarik horor di gunung, bisa DM ke IG gua atau bisa kirim email ke email gua. Nanti bakal gue ceritain di channel YouTube gua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.